Halo para pemburu, di video kali ini Min Tokoshi Sugong akan membahas tentang Jairo sesuai dengan requestannya Zero Arc. Buat yang bertanya-tanya apakah penting atau tidak karakter Jairo, jawabannya versi Mimin adalah penting. Versi Mimin loh ya. Jika bukan karakter penting, buat apa Togashi membuat karakter bernama Jairo? Dan bahkan sampai 2 chapter pun ngebahasnya tentang Jairo. Bahkan lagi 2 chapter tersebut judulnya ada kata Jaironya. Dikutip dari Hunterpedia, Jairo adalah pendiri dan sekaligus mantan raja dari NGL. Sebagai manusia, Jairo mengalami masa kecil yang suram dan kelam. Jairo diabaikan oleh bapaknya dan dirinya mengalami KDDA, kekerasan dalam dunia anak. Ambisi Jairo adalah menyebarkan kejahatan ke seluruh dunia. Setelah beberapa penjelasan tadi, selanjutnya kita garis bawahi perihal masa kecil Jairo yang suram karena bapaknya. Jairo dibesarkan di kamp konstruksi di mana banyak orang di sana bekerja sebagai kuli bangunan. Di sana Jairo belajar bagaimana caranya menyampur beton dan memasang batu bata. Jairo melakukan pekerjaan itu bahkan sebelum dia belajar bagaimana caranya berbicara. Sedikit informasi tambahan saja, Jairo baru mulai belajar berbicara pada usia 7 tahun. Bapak Jairo merupakan seorang yang pendiam atau bisa disebut sebagai introvert. Bapak tersebut seringkali menganiaya Jairo, bahkan tanpa didasari alasan yang jelas. Sampai waktu bertahun-tahun pun Jairo masih terus mendapatkan penganiayaan tersebut. Meskipun diperlakukan seperti itu, Jairo masih menaruh rasa hormat kepada bapaknya. Di dunia pertongkrongan pun Jairo juga sering dibully oleh teman sepertongkrongannya. Meskipun begitu lagi, Jairo masih tetap sabar menghadapi cobaan tersebut. Suatu ketika kesabaran Jairo mencapai batasnya, di mana Jairo tidak terima karena bapaknya diolok-olok teman tongkrongannya. Karena insiden tersebut pecahlah perkelahian di antara kedua kubu. Seperti kata pepatah, datang tak dijemput pulang tak diantar. Bapak Jairo tiba-tiba datang melewati tempat perkelahian anaknya tersebut. Tapi Bapak Jairo tidak peduli tentang apa yang terjadi pada anaknya tersebut. Seperti kata pepatah sebelumnya lagi, setelah bapaknya tiba-tiba datang, kali ini Bapak Jairo tiba-tiba menghilang dan pulang. Melihat reaksi bapaknya yang seperti itu, sosok Jairo kemudian berubah 180 derajat. Jairo yang awalnya merupakan seorang yang baik layaknya bawang putih, tiba-tiba sifatnya berubah menjadi liar, nakal, brutal layaknya bawang merah. Jairo kemudian mengambil palu dan setelah itu dirinya menghabisi sosok bapaknya. Sama seperti tindakan yang dilakukan oleh sinetron di TV, di mana setelah menghabisi korbannya tersangka mengambil barang korban, Jairo juga melakukan tindakan seperti itu, di mana Jairo mengambil semua barang bapaknya. Setelah membunuh bapaknya dan mengambil hartanya, Jairo kemudian memilih untuk merantau dan meninggalkan kampung halamannya. Karena kelakuan bapaknya tersebut, Jairo menganggap dirinya bukan manusia dan sekarang dia membenci umat manusia. Visi misi hidup Jairo sekarang adalah menyebarkan kejahatan dan menghancurkan kehidupan orang lain. Jika dilakukan ilmu cocokologi, kisah hidup Jairo yang diabaikan oleh orang tuanya mirip dengan kisah hidup Gon Freaks yang diabaikan oleh bapak BGST-nya. Bedanya Jairo menanggapinya dengan negatif, sedangkan Gon menanggapinya dengan positif. Bayangkan saja sejak kecil Gon sudah ditelantarkan oleh bapaknya. Bahkan bapak Gon juga menyuruh temannya untuk tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa Gon. Saat Gon dalam kondisi dekat dengan malaikat Israel pun, bapak BGST tersebut masih saja menelantarkan dan tidak peduli nasib anaknya tersebut. Bahkan setelah Gon sembuh dan kemudian bertemu dengan bapaknya, bapak BGST tersebut malah menyuruh Gon untuk pergi lagi. Jika seandainya sifat Gon adalah baperan, maka bisa dibayangkan jika Gon akan menjadi Jairo jilid 2. Dan karena kejadian tersebut, Jing akan menjadi villain. Sehingga konflik Hunter-Hunter adalah konflik Freaks melawan Freaks. Cerita kembali mengenai cerita Jairo lagi. Setelah merantau meninggalkan kampung halamannya, 9 tahun kemudian Jairo membentuk NGL. 9 tahunnya lagi, NGL akhirnya menjadi sebuah negara dan Jairo menjadi rajanya. Selama berkuasa menjadi raja NGL, Jairo menciptakan sebuah obat yang bernama D2 atau obat Didi.
Obat Didi adalah sejenis narkotika di mana itu dibuat dari ekstrak zat bira. Efek dari obat itu sampai sejauh ini masih belum diketahui. Tapi obat tersebut sudah dikenal reputasinya di kalangan dunia bawah. Obat yang dikembangkan Jairo tersebut hanyalah awal dari rencana yang lebih luasnya, yaitu guna menyebarkan kejahatan ke seluruh dunia. Rencana Jairo tersebut harus putus di tengah jalan, mengingat dirinya didatangi tim semut Chimera dan Jairo menjadi menu makanan bagi Ratu Chimera. Setelah kejadian tersebut, Jairo akhirnya meninggal, tapi kemudian dirinya terlahir kembali menjadi semut Chimera. Karena mempunyai mental yang kuat, Jairo berhasil mempertahankan ingatan manusianya secara utuh. Dalam hal ingatan tersebut, Jairo bisa dikatakan sangat istimewa, mengingat dirinya mendapatkan ingatannya meskipun Jairo baru dilahirkan sebagai semut Chimera. Semut Chimera lainnya seperti Colt butuh beberapa waktu guna mendapatkan ingatannya. Meskipun begitu, Colt cuma bisa mendapatkan beberapa potongan saja perihal ingatannya. Meleoron dan Welvin berhasil mengingat masa lalunya dengan jelas, tapi mereka butuh waktu dan emosi yang kuat guna mendapatkan secara jelas ingatan mereka. Jadi dalam hal juara ingat mengingat, Jairo lah yang semakin di depan. Jairo mengabaikan perintah ratu dan dirinya meninggalkan sarang semut Chimera. Saat Gon dan Killua berada di kota Doli, Jairo juga berada di kota yang sama dengan mereka. Meskipun begitu, Gon dan Killua tidak pernah dipertemukan dengan sosok Jairo. Kota Doli sendiri adalah kota kecil di dalam Republik Rokario. Di kota inilah Gon dan Killua pertama kalinya bertemu dengan sosok Pam Siberia, Knuckle, Sud, serta dirinya bertemu dengan sosok Bisque. Kota Doli sendiri mengambil referensi dari salah satu kota di negara Republik Ceko, yaitu kota Praha. Jika kalian mencari kejelasan perihal Gon, Killua, dan juga Jairo yang berada di satu kota yang sama dalam animenya, kalian tidak akan menemukannya, mengingat kejadian tersebut hanya dijelaskan dalam manganya saja, dan kejadian tersebut dijelaskan pada chapter 203. Selanjutnya pada chapter 204, Togashi juga memberikan sebuah isyarat, di mana Gon dan Killua kedepannya akan dipertemukan dengan sosok Jairo. Apakah kedepannya Jairo akan menjadi next villain? Mari kita tunggu Bapak Togashi. Jairo dijelaskan bahwa posisinya adalah berada di Meteor City. Pada chapter 352 saat Kloro bertarung dengan Hisoka, Kloro menunjukkan jurus Sun and Moon. Jurus tersebut didapat Kloro dari tetua Meteor City, dan tetua Meteor City tersebut dikatakan sudah meninggal. Jika dihubungkan dengan cerita Jairo yang berada di Meteor City, maka bisa diambil suatu asumsi bahwa Jairo adalah tetua selanjutnya dari Meteor City. Banyak yang berpendapat bahwa posisi Jairo nantinya akan berseberangan dengan posisi Gon dan kawan-kawan. Jairo akan berkonflik dengan Gon sembari konflik di Dark Continent masih berjalan juga. Jadi nanti kejadiannya akan seperti ini. Di Dark Continent akan ada konflik di mana mungkin Bionetero adalah villainnya. Sedangkan di dunia yang dikenal juga ada konflik di mana villainnya adalah Jairo. Di Dark Continent, Kurapika dan Leorio akan menjadi protagonisnya. Sedangkan di dunia yang dikenal, Gon dan Killua akan menjadi protagonisnya. Jadi dengan begini 4 karakter utama Hunter-x-Hunter akan mendapatkan porsi masing-masingnya. Pada chapter 342 dijelaskan bahwa Pariston memiliki kendali atas 5.000 tentara Chimeraan. Tentara tersebut didapat dari sisa pertarungan dengan semut Chimera. Sama seperti Machi, Mimin juga mempunyai firasat di mana tentara Chimeraan tersebut nantinya akan dimiliki oleh Jairo. Mungkin saja tentara Chimera memiliki motivasi psikologis yang terkait dengan seorang raja, di mana raja dalam hal ini yaitu sosok Jairo. Jairo dijelaskan sebelumnya bahwa dirinya adalah yang terbaik perihal ingat mengingat, dan Jairo juga sebelumnya adalah seorang raja. Jadi dalam hal ini Jairo lah yang memiliki kedekatan dengan raja. Dalam dunia Chimeraan, kroco-kroco biasanya memiliki motivasi untuk terkait dengan raja. Itu bisa dilihat dari kasus Pam Siberia, di mana Pam yang sekarang adalah Chimera benar-benar tidak ingin melihat Meruem berlutut kepadanya. Jadi dalam kasus tentara Chimeraan sebelumnya, mungkin saja mereka akan tunduk kepada Jairo, mengingat Jairo yang sekarang adalah Chimeraan. Dengan memiliki ribuan pasukan Chimeraan, Jairo akan menyebarkan kejahatan dan menghancurkan kehidupan orang lain. Dengan begitu visi misi Jairo akan semakin terwujud. Melihat kondisi dunia yang kacau karena pasukan semut Chimera,
Killua kemudian berusaha untuk menghentikannya. Bersama dengan hunter sisa dari asosiasi hunter, Killua berusaha untuk mengatasinya. Tapi karena jumlah musuh yang terlalu banyak dan hanya dibantu hunter sisa, Killua tidak berhasil mengatasinya. Sebagai catatan saja, saat konflik tersebut, hunter-hunter kuat statusnya ada di Dark Continent. Kekacauan yang dilakukan pasukan semut Chimera semakin hari semakin parah saja. Dan pada akhirnya Pulau Paus terkena dampaknya juga. Mengetahui kejadian tersebut, Gon kemudian menelpon Killua dengan HP Beetlebox-nya. Killua, posisi? Kene Gon. Oke, OTW. Selang beberapa hari kemudian, Gon dan Killua akhirnya bereuni. Gon butuh waktu yang cukup lama mengingat dirinya masih belum bisa menggunakan Nen. Setelah bereuni, Killua kemudian menceritakan kepada Gon. Killua bercerita bahwa dalang dibalik kekacauan ini adalah Jairo, dan Jairo berlokasi di Meteor City. Kekacauan tersebut masih terus berlangsung hingga pada akhirnya tim ekspedisi Dark Continent tiba di dunia. Kurapika dan Leorio, para zodiak, para Ryodan yang tersisa, orang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mereka semua berekspresi nano-nano melihat kekacauan tersebut. Leorio kemudian mendatangi Gon dan dengan bantuan tanaman Dark Continent, Leorio menyembuhkan Gon. Para rombongan Gene Ryodan kemudian memutuskan kembali ke Meteor City. Kurapika yang masih dalam keadaan lemas berusaha untuk mengejar Gene Ryodan, tapi Leorio menghentikannya. Para zodiak yang tersisa memutuskan untuk mengevakuasi dulu semua penduduk. Selang beberapa waktu setelah semuanya siap, Gon, Killua, Kurapika, Leorio, mereka berempat memutuskan untuk pergi ke Meteor City. Kurapika dengan di backup Leorio akan berurusan dengan Gene Ryodan, sedangkan Gon dan Killua mereka berdua akan berurusan dengan Jairo. Untuk para zodiak dan para karakter lainnya, mereka akan berurusan dengan ribuan tentara semut Chimera. Pertarungan melawan Jairo di Meteor City akan menjadi menarik. Mengingat baik itu Jairo ataupun Meteor City, dua hal tersebut adalah misteri yang ingin diketahui para penggemar. Pertarungan melawan Jairo di Meteor City mungkin akan menjadi arc Meteor City. Dalam pertarungan tersebut, Jairo tidak hanya dibantu oleh ribuan tentara Chimera, namun Jairo nantinya juga akan dibantu oleh bencana Dark Continent. Bisa saja bencana jenis terbaru. Mengingat bahwa siapapun yang datang dari Dark Continent, mereka akan membawa sebuah bencana. Bencana tersebut akan condong ke kubu Jairo karena Jairo yang sekarang adalah semut Chimera, dan semut Chimera adalah salah satu spesies dari Dark Continent. Pertemuan antara Gon, Killua, dan juga Jairo yang dijelaskan pada chapter 204 lalu akhirnya bisa terjadi di arc Meteor City ini, di mana Jairo adalah pilihan utamanya. Untuk pertarungan selanjutnya kalian bisa mengarang bebas. Sekian penjelasan dari Mimin Tokushi Shugon. Matur nuwun.